Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pada materi di limas terpancung namanya ya. Ini sangat banyak sekali aplikasinya di bidang ilmu kalian. Di sini Ibu lampirkan beberapa contoh benda-benda yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian atau bahkan mungkin kalian sendiri ini ya. Nah, ini tuh ada mesin apa nih kalian buat ya. Ini bagus ya. Cuma kurangnya ini kemarin nggak bisa digerakkan ya. Kalau dia bisa digerakkan secara manual ataupun pakai dinamo ini lebih keren. Ini yang pertama, lihat unsur-unsurnya semua ada, bangun ruangnya banyak sekali gitu. Yang kedua ini ya hampir sama gitu, lihat ada kopernya ya, mahkotanya, tempat bahan baku dimasukkannya gitu ya. Yang kedua ini juga bagus, proporsional ya, ukurannya sangat detail. Yang ketiga ini ya, tuh ini tiga benda ini adalah hasil dari karya kalian gitu. Berarti kalian sudah bisa memahami beberapa konsep dari membuat bagaimana membuat jaring-jaring bangun ruang gitu ya. Pengukuran juga sudah dilakukan, tinggal nanti perdalam permasalahan-permasalahan khusus yang berkaitan dengan bangun ruang ini gitu. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, ini bangun ruang apa? Tuh, yang Ibu lingkari merah, ini bangun ruang apa? Ini juga bangun ruang apa? Ini kan sama sebenarnya ya. Coba lihat. Ini kombinasi, kalau ini enggak gitu. Ini enggak bisa dibilang sebagai limas, bukan gitu. Coba kalau bangun ruang apa saja? Ada kubus, terus ada balok ya. Selanjutnya ada limas, ada prisma, apalagi tabung atau silinder sama bola. Sekarang silakan diperhatikan gambarnya. Pertanyaannya, ini kubus bukan? Bukan, karena kalau kubus itu ya sisi-sisinya sama panjang gitu ya. Kalau balok juga bukan. Limas bukan, karena limas lancip ujung puncaknya. Kalau prisma juga bukan, karena kalau prisma itu unsurnya alas dan atapnya harus ukurannya sama, bentuknya sama, jadi istilahnya dia adalah kongruen. Tabung juga bukan, bola juga bukan. Jadi ini bangun ruang apa? Lihat lagi, yang ini sama ya, ini juga sama dengan yang ini. Bangun ruang apa? Nih, yang ini Ibu tanyakan, ini adalah bangun ruang apa? Kalau bukan kubus, bukan balok, bukan limas, bukan prisma, bukan tabung, bukan bola ya. Nah, kalau limas utuhnya seperti ini gitu. Dia punya alas, dia punya puncak di sini gitu ya. Dia punya puncak di sini, tuh dia punya puncak di situ ya. Nah, penamaan limas ini juga disesuaikan dengan alasnya. Kalau alasnya segi 4, dia limas segi 4. Kalau alasnya segitiga, dia limas segitiga. Kalau dia trapesium juga boleh, berarti dia limas trapesium. Atau sisinya yang bawahnya banyak, segi N atau segi 8 boleh, limas segi N, beraturan kalau ukurannya sama ya. Nah, kita mulai dengan konsep umum dari bangun ruang limas itu sendiri terlebih dahulu ya. Ibu ingatkan bahwa limas itu adalah bangun ruang yang dengan satu bidang alas, jadi dia cuma punya satu bidang alas, satu titik puncak, dan beberapa bidang tegak. Ini bidang tegaknya yang Ibu gambarkan ini ya. Tuh, ini bidang tegak. Tuh bidang tegak. Kalau segi 4 berarti bidang tegaknya ada 4. Kalau segi 3 alasnya, bidang tegaknya ada 3. Segi 6 alasnya berarti bidang tegaknya ada 6. Ini ditekankan sekali lagi bahwa nama limas itu disesuaikan dengan bidang alasnya. Kalau alasnya bentuk segitiga, dia limas segitiga ya. Kalau bidang alasnya belah ketupat, maka disebut limas belah ketupat. Gitu untuk gampangnya, ini cuma mengingatkan
sebutkan saja, Ibu yakin kalian masih ingat. Kalau lupa silakan dibaca lagi, diingat-ingat lagi, dibuka Google, buka YouTube, banyak sekali media belajar yang bisa kalian pakai ya. Jangan cuma plak-plak mengharapkan informasi dari dosennya gitu. Jadi kalian punya kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar gitu ya. Nah, sekarang unsur-unsurnya lihat. Titik sudutnya ini 5 segi N. Kenapa diumumkan segi N? Karena ini kita mau buat perumumannya ya, karena nggak tahu dia, karena banyak sekali jenis 5, ada segi 4, segi 3, segi 5, segi 7, ya terserah gitu ya. Nah, untuk menentukan titik sudutnya ya, nah, itu tergantung dengan N ya, tapi ditambah 1, berarti kalau 5 segi 4, titik sudutnya 4 ditambah 1 ada 5. Kalau segi 8, titik sudutnya ada 8 tambah 1. Bidang sisinya N ditambah 1 juga. Rusuk 2 dikali N, itu rumus umumnya. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah jenis-jenis dari unsur ini dengan menggunakan rumus perumuman ini gitu ya. Sekarang masuk ke limas terpancung. Ternyata bentuk koper tadi gitu, itu adalah limas terpancung, artinya limas utuh yang dipotong. Itu dipotong, namanya limas terpancung. Kalian sangat wajib memahami konsep dari limas terpancung. Kenapa? Karena banyak sekali benda-benda teknik, mesin-mesin teknik yang kalian buat itu pakai bantuan limas terpancung. Dengan memahami konsep ini, kalian bisa menentukan luasnya dengan lebih cepat ketimbang menghitung satu-satu mungkin, atau volumenya juga bisa kita tentukan ketimbang menghitung satu-satu. Kalau seandainya secara manual, berarti kalau limas terpancung seperti ini, yang harus kalian lakukan untuk menghitung volumenya apa? Ditentukan dulu volume besarnya, tentukan volume kecilnya, baru dikurang, dapatlah ini. Betul? Nah, sekarang kita akan coba membuat satu formula supaya kita dapat menentukan cara yang paling cepat gitu untuk menentukan volume dari limas terpancung. Ini aplikasinya kemana? Gitu ya. Aplikasi dari kalian memahami konsep limas terpancung ini, misalnya dari segi volume ya, misal kalian bikin suatu mesin pembuat tepung misalnya, boleh tuh, misalnya Ibu gambarkan secara itu aja ya. Oke, ini adalah bentuk dari limas terpancung gitu. Tuh, ini adalah koper dari mesin yang kalian buat ya, kopernya ya. Nah, ketika kalian paham bagaimana menghitung luasnya, bagaimana menghitung volumenya gitu, ini implikasinya apa? Implikasinya adalah kalian bisa merancang mesin yang efektif dan efisien. Karena tentu saja mesin yang kalian buat ya, mesin yang kalian buat itu memiliki kapasitas bahan baku ya, bahan baku yang beraneka ragam sesuai dengan harapan atau target yang mau kalian buat. Misalnya si A mau bikin mesin gitu, mesin pembuat tepung ya misalnya ya, yang memiliki kapasitas 10 kilo misalnya. Ada juga si B mau bikin 15 kilo nih kapasitasnya gitu. Berarti kapasitas bahan baku yang seperti ini itu bisa kita buat atau bisa kita capai dengan cara merancang ukuran dari koper ini sendiri gitu. Semakin besar berarti semakin besar kapasitasnya, semakin kecil berarti semakin kecil kapasitas yang bisa memuat bahan bakunya gitu ya. Nah, alangkah bagusnya gitu detail dari mesin yang kita buat itu efektif. Kalau seandainya kita butuh bikin mesin dengan bahan baku 15 kg gitu kan, berarti ukuran kopernya itu harus disesuaikan supaya memuat minimal 15 kg.
Jangan terlalu besar kopernya. Kenapa? Berarti dia tidak hemat dari bahan baku pembuatan mesinnya gitu ya, bahan dasarnya itu boros gitu. Kalau dia kekecilan berarti nanti mesin yang kalian buat tidak sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Nah, tanpa disadari itu pemahaman mengenai 5 Sarpancung ini sangat diperlukan untuk kalian gitu ya. Supaya apa tadi? Supaya kalian bisa merancang mesin yang bagus ya, yang kerjanya bagus, yang membutuhkan bahan baku yang seminimal mungkin supaya harga dari mesin yang kalian buat juga lebih minimal gitu, minimum ya. Oke. Sebelum masuk ke situ, kita ketahui dulu limas terpancung datar adalah apa. Limas terpancung datar adalah bagian dari suatu limas yang letaknya di antara bidang alas. Mana ini bidang alas ya, bawah ini bidang alas, ini bidang alas, dan sebuah bidang yang sejajar dengan alas. Ini sejajar dengan bidang alas ya. Ini bidang yang sejajar dengan bidang alas serta memotong semua rusuk tegaknya. Ini rusuk tegak 1, 2, 3, 4. Nanti dia jadilah ini ketika dipotong. Nih kan kelihatan bahwa A, B, C, D itu sejajar dengan E, F, G, H ya. Berarti dia sudah dipotong bagian puncaknya ini. Tuh, ketika sudah dipotong, diambil ya. Ya jadilah namanya limas Sarpancung, bukan limas lagi. Sifat-sifat dari limas Sarpancung apa? Yang pertama, rusuk-rusuk bidang alasnya sejajar, yang atasnya sejajar dengan bidang alas. Ini harus sejajar. Supaya apa? Supaya rata dimensinya. Kalau dia miring berarti nanti limasnya terpancung miring, bukan limas terpancung datar. Selanjutnya sudut bidang atas sama dengan bidang alas ini. Sudut H, E, F itu pasti sama dengan D, A, B gitu. Selanjutnya E, H, G sudutnya sama dengan A, D, C dan seterusnya. Semua sudutnya ini sama. Tuh, besarnya sama ya. Oke, yang ketiga bidang atas dan bidang alas sebangun. Oke, benar ini sebangun ya. Jadi bidang A, B, C, D itu sebangun dengan E, F, G, H. Makna dari sebangun apa? Bidang sebangun itu apa? Nah, dikatakan bahwa bidang persegi A, B, C, D itu sebangun, ini lambang sebangun dengan segi 4 E, F, G, H. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Misalnya EF itu sebanding dengan AB, sama perbandingannya dengan FG. Lihat yang bersesuaiannya apa? BC ya. Terus HG itu berbanding dengan yang bawahnya DC. HE dengan AD gitu. Ya. Ini artinya dia sebanding dia ya ukurannya. Berarti misal seandainya EF-nya misal perbandingannya adalah 1:2, kalau EF-nya 5 berarti AB-nya kita bisa tentukan yaitu 10. Kalau FG-nya 3 misal ya, BC-nya berarti 2 kalinya yaitu 6. Paham? Oke. Yang keempat, sisi-sisi tegak limas Sarpancung berbentuk trapesium. Ini karena sudah dipotong awalnya kan segitiga nih ya. Segitiga pasti kalau limas. Tapi kalau sudah dipotong dia jadi bentuknya trapesium. Nah, jadi bentuk trapesium. Oke, sekarang perhatikan limas Sarpancung di sini ya. Ini bisa dikatakan sebagai limas Sarpancung. Kenapa? Lihat. Yang pertama, rusuk bidang atas sejajar dengan rusuk bidang alas. Ini sifatnya ya. Sifat yang pertama, cek sejajar enggak. Oke, sejajar ya.
dia datar. Posisi A, B, C, D ya, ini sejajar dengan EF, GH. Yang kedua, sudut bidang alas dan atas itu sama, sama memenuhi ya. Sudut A sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut K, sudut H sama dengan sudut T, dan seterusnya. Saya bidang atas dan bidang alas sebangun sudah kita bahas tadi. Dan yang keempat, lihat bentuknya trapesium ya. Karena dia memenuhi 4 sifat dasar dari 5 serpancung, maka bidang bangun ruang di samping itu memenuhi kriteria dari 5 serpancung. Berarti bangun ruang ini bisa kita katakan sebagai 5 serpancung. Nanti kembali ke sini seperti yang Ibu tanyakan tadi gitu, kalian bisa cek ini sesuai nggak dengan 4 sifat-sifat tadi, ini termasuk nggak 5 serpancung gitu ya. Kalau dilihat ini ya benar 5 serpancung, ini trapesium gitu, alas dan atasnya sebangun, sudutnya sama gitu ya. Dan untuk trapesium ya, bentuk sisi tegak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang luas. Sebenarnya luas permukaan gampang ya. Kenapa? Karena kita tinggal menjumlahkan luas dari semua bidang-bidang yang atau sisi-sisi yang menyeliputinya gitu ya. Tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi luas bidang alas kita hitung, luas bidang atas kita hitung, luas sisi tegak, bidang sisi tegak ini kita hitung ada 4. Nah, untuk menentukan luasnya tinggal kita jumlahkan semua. Itu adalah luas permukaan. Gampang ya. Nanti pakai Pythagoras bisa. Nah, sekarang yang harus kita formulasikan itu adalah volume 5 serpancungnya ya. Oke. Kita akan coba menguraikan itu formula dari volume 5 terpancung. Oke, sekarang kita mulainya dari mana? Kita mulai dari volume dari limas itu sendiri. Volume limas utuh itu kan rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Ini adalah volume limas utuh. Nah, tapi kalau lihat gambar di samping ini, perhatikan dia tergantung dengan alasnya bentuk apa gitu ya. Ini karena dia persegi, berarti kita sesuaikan dengan volume bentuk bangun ruang 5 serpancung yang ada di sebelah kirinya ya. Volumenya berarti sepertiga, karena dia bentuk persegi maka dia sisi dikali sisi atau sisi kuadrat dikali tinggi ya. Nah, ini adalah volume umum dari limas. Volume limas segi 4, langsung aja ke persegi ya. Limas persegi. Oke, kita lanjutkan tuh. Nah, biar gampang, jadi kita namakan satu-satu nih supaya nanti ketika kita merumuskan formulanya itu lebih gampang mensubstitusikan simbol-simbol atau variabel-variabel ke dalam formula itu sendiri. Oke, kita harus sepakati lambang-lambang ini ya, atau variabel-variabel ini. V itu volume limas terpancung datar yang besar, ya yang ini ya, yang ini. Kalau V1 itu volume limas T, A, B, C, D, lihat T, A, B, C, D, berarti itu adalah volume limas besar. Sekarang yang kedua, V2 itu volume limas T, E, F, G, H, lihat T, E, F, G, H itu adalah volume limas yang dipotong atau dibuang. T saja itu tinggi limas serpancung datar, berarti T-nya tinggi limas serpancung datar ya, yang ini nih, dari sini ya ke sini. Oke, kelihatan ya, ini adalah T-nya. Terus T1 tinggi limas T, A, B, C, D itu dari atas puncak sampai dasar itu T1, kita sepakati ya. Terus T, E, F, G, H nih, oke nih, ini T2 nya. S1 adalah sisi alas limas yang bawah, alas. S2 adalah yang ini. Oke. A adalah luas alas limas T, A, B, C, D. Oke, yang ini luas alasnya.
yang B kita sepakati dengan T, E, F, G, H. Saran ibu gitu, sambil kalian nonton video ini gitu, kalian siapin kertas gitu ya, apa yang kita coba kerjakan dipahami, ditirukan di kertas. Kalau belum paham, diulang, di rewind ya videonya, silahkan diulang, dicoba terus sampai paham itu langkah per langkah. Sebenarnya misal kalian bertanya, Bu, apa sih manfaat kami anak teknik itu memahami tentang bagaimana menurunkan rumus? Itu kan tugas seorang matematika ya, pasti kalian berpikir seperti itu gitu. Tanpa disadari ya, perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika kalian paham step by step gitu ya, bagaimana cara merumuskan volume dari 5 sepancung atau bagaimana merumuskan rumus yang lain gitu kan, itu artinya kalian sudah memiliki penalaran matematis yang baik. Manfaat dari penalaran matematis ini adalah apa efeknya? Kemampuan problem solving kalian bagus. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan lain gitu yang berkaitan dengan matematis tentunya gitu khususnya ya, nah kalian akan bisa gitu merumuskan formula-formula lain gitu yang manfaatnya menyederhanakan apa yang terlalu kompleks menjadi hal yang lebih simple. Itu kelebihan kalian nanti gitu. Jadi setiap kalian tuh sebenarnya apa yang membedakannya adalah konsepnya nanti, kemampuan problem solvingnya. Ketika kalian punya penalaran yang jauh lebih baik dari orang lain itu, tentunya kalian jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita pelajari itu tidak bermanfaat ya. Terus ibu kita lanjutkan ya. Ini sudah ya, ini kita harus sepakati biar nanti nggak bingung ketika menuliskan rumus apa ya T1, T2 apa, S1 apa. Ini adalah penyamaan atau kesepakatan di awal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat T. Di sini kita buat T itu kan yang mana tadi? T itu kan yang ini ya. Berarti kalau kita punya T1 yang besar, T2 yang kecil, untuk mendapatkan T itu gimana caranya? Benar ya? T1 dikurang dengan T2. Kita umpamakan dengan formula 1. Terus rumus perbandingan segitiga. Lihat, tadi kan dikatakan bahwa syarat dari 5 sepancung adalah bidang alas ABCD. Tulis lagi ya, bidang alas ABCD itu sebangun dengan bidang yang EFGH. Karena dia sebangun, maka kita bisa pakai rumus perbandingan segitiganya. Kalau nggak sebangun, dia nggak bisa menggunakan perbandingan segitiganya ya. Oke, kita buat. Nah, S1, oke, sesuai dengan yang mana, lihat S1 di sini posisinya oke, S2. Terus T1 yang mana T1? Tuh yang besar ya. Kenapa dia S1? S1 itu adalah limas yang besar, punya limas yang besar. S2 limas yang kecil. Kalau yang kecil dia punya T2, harus disesuaikan ya. Oke. Nah, sahnya gimana dapat ini? Kali silang. Kalau bingung ya, kita kali silang. Oke, kita coba ganti warna. Oke. Kita kali silang. Oke, S1 kawannya adalah T2, nah dengan S2 itu kawannya T1 ya, dikali silang kan. Oke, misalnya kita mau ke T2. Oke, berarti T2 yang ini ya, berarti S2 dikali T1 nya dibagi S1 nya aljabar ya, semester 1 harusnya sudah bisa dipahami. Ibu ulang lagi biar nggak bingung. S1 dikali T2 sama dengan S2 dibagi T1. Kalau kita mau
Kalau kita mau mengambil T2-nya, T2-nya di sini, berarti gimana aljabarnya? S2 T1 tetap, yang ini pindah jadi dibagi S1, atau kita buat posisinya biar lebih bagus, yaitu yang sama variabelnya S2 dibagi S1 dikali T1, sama saja bentuknya ya, yang ini ya. Oke, ini adalah yang kedua. Oke, nah sekarang ibu tulis lagi biar nggak bingung ya. Oke, awalnya kita punya T sama dengan T1 dikurang T2 kan. Terus ini yang pertama. Terus yang kedua kita sudah punya T2 sama dengan S2 per S1 dikali T1. Ini adalah yang kedua. Nah, kita bisa mensubstitusikan. Substitusi itu mengganti ya. Substitusi itu mengganti yang mau dimasukkan yang mana? Yang duanya ya. Yang dua kita masukkan ke yang satu. Gitu. Setiap ketemu T2 kita gantikan dengan S2 per S1 kali T1 gitu kan. Awalnya adalah awalnya adalah T sama dengan T1 dikurang T2 kan. Jadi T2-nya setiap ketemu T2 ganti sama ini. Mana T2? Ini ya. Berarti yang ininya tetap T sama dengan T1 dikurang, dimasukin ke sini S2 bagi S1 dikali T1. Sudah, kita sudah mensubstitusikan T2 ini sama ini. Nah, sampai sini paham? Misalnya kita mau menyederhanakan ini biar nggak susah nanti ketika kita mensubstitusikan nilai T-nya ke rumus V-nya ya. Oke. Berarti T sama dengan, lihat, kita bisa memfaktorkan unsur mana yang dua-duanya ada pada ruas ini. Oke. Yang ada adalah di sini ada T1, di sini juga ada T1, keluarin T1-nya. Oke. T1 dibagi T1 hasilnya 1, S2 per S1 dihilangin T1-nya udah dikeluarin, tinggal sisa S2 per S1. Kalau mau ngecek tinggal dikaliin, kembali nggak ke posisi awal. Kalau kembali berarti udah benar. T1 dikali 1 ya T1 dikurang T1 dikali S2 per S1, S2 per S1 dikali T1. Berarti sebenarnya yang ini itu bentuknya sama dengan ini ya, cuma kita membuat ke dalam bentuk yang jauh lebih simple gitu. Nah, selanjutnya tuh dia meminta T1 ya. Oke. Yang ini yang dibuat di sini sebelah kiri ini transformasi. Kita juga sudah belajar seharusnya ya. Transformasi rumus ini penting, kalau nggak bisa ini bahaya ya. Ini dasar sekali pada aljabar, pastinya Pak dosen sebelumnya sudah mengajarkan tentang ini ya. Berarti kalau T1, gimana? Kita mau T1 di sini. Gimana caranya? Yang ini berarti T, oke, dibagi yang ini. 1 dikurang S2 dibagi S1. Dapatlah kita formula yang ke-3. Oke. Mantap. Selanjutnya kembali ke persamaan volume 5. Tadi kita tulis ulang di sini biar nggak lupa ya. Volume 5 itu adalah sepertiga. Tadi karena alasnya segi persegi berarti S kuadrat dikali D ya. Atau nah V1 tadi yang mana? Yang besar ya. Yang besar ya. Berarti sepertiga. Lihat kalau yang besar alasnya berapa? S1 ya. S1 kita kuadratkan dikali tingginya adalah T1. Untuk yang V2 dia yang ini nih. Oke, bukan V2 warna C. Sepertiga alasnya yang mana? S2 ya. S2 kuadrat dikali T-nya T2. Oke. Kita buat ini persamaan keempat, ini persamaan ke-5
5. Oke. Selanjutnya secara umum ya, kalau kita punya bentuk 5 seperti ini, kita kan mau cari volume 5 serpancung ya. Kita sudah mengumpamakan tadi volume 5 serpancungnya adalah VB ya. Berarti untuk mencari volume 5 serpancung adalah V 5 yang besar TABCD dikurang dengan volume dari 5 yang kecil atas yang akan dibuang tadi, yaitu EF GH. Nah, ini apa? V1, ini yang besar ya. Coba cek, tadi kita sudah membuatnya, dikurang V2. Ini yang akan kita jabarkan nantinya ya. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. F1 adalah sepertiga dikali S1 kuadrat dikali T1, F2 nya sepertiga dikali S2 kuadrat dikali T2. Kita akan masukkan persamaan 4 dan 5 ini ya, warnanya ya. Kita akan memasukkan ini sama yang ini kemana? Ke sini, menggantikan V1 dan V2. Kita buat ya, kita tulis dulu di sini. V besar itu adalah V1 dikurang V2. V1 yang mana? V2 yang mana? Cek yang sudah kita buat tadi, tinggal dibuat ya. Berarti sini kita tulis V sama dengan sepertiga, boleh pakai dalam kurung biar lebih simple, dulu kuadrat dikali T1, boleh dikurung ya biar nggak susah. Ini punya V1 dikurang punya V2 yang mana? Sepertiga dikali S2 kuadrat dikali T2, kita kurung biar lebih. Oke, selanjutnya enak yang merah-merah ya, lebih terangnya. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 supaya apa? Supaya T-nya, variabelnya itu sudah sama. Nanti ini kan masih ada T1, ada T2. Mau jadi T1 boleh, mau jadi T2 boleh. Yang jelas semuanya harus ke dalam satu variabel. Kita cek dulu tadi apa. Lihat di sini ya. Mana dia? Nah, ini T2. Oke, kita tulis T2 kan? Karena T2 sama dengan S2 per S1 dikali T1, maka jadi kan sebenarnya ya, dalam matematika itu langkah per langkahnya harus punya alasan, jangan langsung ya, jangan langsung tiba-tiba dari V ini kamu langsung masukin tanpa alasan gitu ya. Yang melihat video, yang baca tugas kamu gitu, itu nggak paham. Jadi kita harus jelas ya. Kita tulis karena T2 sama dengan S2 per S1 kali T1, maka yang ini ya kita substitusikan ke sini. Coba yang lain tetap ya. V sama dengan sepertiga S1 kuadrat dikali T1 tetap dikurang sepertiga dikali S2 kuadrat. Nah, T2 nya kita ganti dengan S2 per S1 dikali T1. Oke, variabelnya sudah T1 semua, tinggal ini yang nanti akan kita ubah S1 dan S2 nya ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Kita akan lanjutkan. Kita sederhanakan, berarti V sama dengan sepertiga gitu ya. Ini adalah 2 ruas. Kalau bingung ya salah. Oke, ini ya, ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua. Sekarang kalian tentukan, kita mau memfaktorkan ya, kita mau memfaktorkan mana yang sama.
Yang bisa dikeluarkan yang mana? Sepertiga yang sama kita bundarin ya. Ini sama, ada juga di sini, keluarkan. T1 nya juga, T1 nya juga dikeluarkan, T1 ya. Ini beda kan? Oke, kalau beda nggak usah dikeluarin, kita langsung selesaikan. Ini boleh titik boleh kali ya, kali sisanya apa yang sudah kita keluarkan tadi, sisanya S1 kuadrat yang ini, tanda tengahnya kurang, S2 nya kuadrat ada 2, di sini ada 1, berarti 2 ditambah 1 3, berarti S2 nya ada 3, S1 nya ada 1. Udah. Selanjutnya substitusikan persamaan ketiga, kita lihat persamaan 3. Nah ini T1 sama dengan T per ini ya, yang ini akan kita substitusikan menggantikan apa, T1 nya ya. Kita tulis lagi, karena T1 sama dengan T per 1 min S2 per S1, maka oke, yang ini ya kita selesaikan, lanjutkan. Berarti V sama dengan 1/3 ya, dikali T1 nya ganti sama ini, T per 1 min S2 per S1 ya, dikali, tulis saja yang itu ya, S1 kuadrat dikurang S2 pangkat 3 per S1. Tuh, coret. Nah, sudah selesai yang ini. Nah, yang ini kita selesaikan. Kalau tumpang tindih seperti ini bingung ya, coba kita pecahkan, kita selesaikan di sini. Oke, T dibagi 1 per S2 per S1, gimana menyelesaikannya? Ayo, T nya tetap ya, yang bawahnya kita samain penyebut. Ini anggap saja 1/1 nggak bisa dikurangkan langsung dengan S2 per S1 karena penyebutnya berbeda. Terus kita samakan penyebutnya, yaitu S1 dibagi 1 S1, S1 dikali 1 S1 dikurang S1 dibagi S1 1 dikali S2 S2. Nah, kalau yang ini ingat bahwa ketika A misalnya per B dibagi C per D, jadinya apa? A per B dikali, ininya dibalik, benar ya, D per C sama dengan ini sebenarnya T per 1 dibagi dengan S1 min S2 per S1, berarti kita tulis T per 1 dikali, dibalik ya, S1 per S1 dikurang S2, jadinya T dikali S1 per S1 min S2. Bentuk ini sama dengan yang ini, tuh nilainya sama, berarti lebih enak itu kita nanti mengoperasikannya ketimbang dengan banyak per seperti ini ya. Kita substitusikan. V sama dengan 1/3 dikali yang udah dapat tadi, T dikali S1 per S1 dikurang S2, oke, dikali dengan tetap ini tuh S1 kuadrat dikurang S2 pangkat 3 per S1 tuh. Berarti V nya sama dengan 1/3. Oke, nah sekarang ini kita mengeluarkan ya, kita mengeluarkan ini karena dia kali semua gitu ya, itu lebih gampang. 1/3 kali T nya kita keluarkan,
kan. Kalau ini udah dikeluarkan berarti ini sisa apa? S1 per S1 min S2 dikali S1 kuadrat min S2 pangkat 3 per S1. Oke. Nah, gimana ini? Silakan dilihat dulu. Jadi apa? Tinggal dikali nih. Coba lihat dulu ya. Silakan diperhatikan gimana caranya menyederhanakannya. Bisa? Oke, jadi dapatnya apa? Sepertiga dikali T ya. Kemudian sudah disederhanakan di sini. Jadinya S1-nya ada 3 per apa ini? Apa? S1 min S2 dikurang S2 pangkat 3 per S1 dikurang S2, atau volumenya sama dengan sepertiga dikali T. Lihat penyebutnya udah sama ya, tinggal S1 kurang S2, yang ini atasnya tinggal S1 pangkat 3 dikurang S2 pangkat 3. Nah, ini rumus V nya tuh. Bisa dilanjutkan. Ini disederhanakan saja ya, dikurang biasa, dijabarkan. Jadi V sama dengan sepertiga, biar lebih gampang, kali T dikali S1 dikurang S2. Ini dikeluarin, S1 kuadrat ditambah S1 S2 ditambah S2 kuadrat dikali lagi dengan S1 min S2. Ini juga aljabar ya. Selanjutnya V sama dengan sepertiga dikali T dikali, nah ini kan bisa dicoret ya, jadi apa? Jadi tinggal atasnya ya, S1 kuadrat ditambah S2 S1 S2 ditambah S2 kuadrat tuh. V sama dengan sepertiga dikali T dikali, ini diumpamakan dengan apa? A. Nah, itu apa? Luas yang alas ya, ditambah ini akar AB ditambah S2 nya kita umpamakan dengan B tuh. Atau volumenya sama dengan sepertiga dikali T dikali A, dipindahin posisi aja ya, akar AB. Nah, ini adalah volume yang bisa kita pakai ya. Oke, nah ini contoh. Sampai sini paham, ini rumusnya. Kalau bingung boleh pakai yang ini ya, bebas tuh. Inilah rumus kita. Mari bersiapkan lembar barunya ya. Coba. Oke, ini. Oke, ini untuk contoh soalnya. Kita tutup dulu halaman ini biar gak mengganggu pandangannya. Sekarang di permasalahannya seperti apa? Contoh problemnya. Contoh tuh. Biasanya soal cerita ya. Silakan dibaca dulu soalnya. Sebuah bak sampah berbentuk limas persegi terpancung, panjang rusuk alas 40, panjang rusuk bagian atas 30, tinggi bak sampah 45. Berapa volume sampah yang bisa ditampungkan berkaitan dengan kapasitas ya, kapasitas dari kotak sampah itu. Nah, kalau mau digambar boleh, itu lebih bagus ya. Maaf
ya jeleknya, kalian harusnya lebih keren. Oke, ini umpamanya ini ya, rusuk alas 40, rusuk atas 30, tinggi bak sampahnya dari sini itu sup. Nah ini 30 meter. Udah ya, digambar. Sudah buat ini, dibikin, jangan lupa diketahuinya apa, gambarnya seperti apa, baru kita selesaikan. Pertama kita cari, lihat nih rumus tadi kan ada ini luas yang bawah sama luas yang atas ya, kita cari dulu. Kita cari A. A itu adalah luas yang bawah, sisi dikali sisi, yaitu 40 dikali 40 yang bawah. Ini beda ya, lalu dia mengumpamakan yang oke, kita samakan saja ya, kita hapus. Oke, biar sama. Warna. Oke. A yang atas, yang ini ya. B nanti yang bawah, yang ini. Oke. Sisi dikali sisi, yaitu 30 dikali 30. Satuannya apa? Meter ya. Berarti 900 meter persegi. Yang ini juga sisi dikali sisi, 40 dikali 40 sama dengan 1600 meter persegi. Baru dapat A dan B nih. Nah ini kan rumusnya ya, tuh, tinggal masukin. Kalau seandainya kita belum menurunkan rumus ini gitu, yang harus kita lakukan lebih banyak ya, panjang. Tapi kalau kita sudah punya formula, tinggal pakai yang ini. Tuh, rumusnya kita dapat tadi, V sama dengan 1/3 dikali tinggi dikali A luas atas ditambah B luas bawah ditambah akar dari luas atas dikali luas bawah ya. 1/3, tingginya berapa? 45 ya, salah nih, 45. Oke, 45 dikali A-nya berapa? 900, B-nya berapa? 1600 tambah akar 900 dikali 1600. Cari akar di sini, nggak muat di sini ya. Kita buat di sini lagi ya, biar nggak bunyi. V 1/3 dikali 45 dikali 900 ditambah 1600 ditambah akar 900 dikali 1600. Kita selesaikan, ini boleh dicoret yang 15. Jadi 15 meter dikali, ini jumlahnya 900 ditambah 1600 ditambah gimana cara nyarinya? Kalkulator boleh. 900 dikali 1600 berapa? Tuh, kalau 144 kan 12 ya, nolnya ada 4, nolnya 2, berarti diakarin. Jadi kita dapat 1200, tinggal dijumlahkan, dapatlah volumenya. Kapasitas dari kotak sampah itu adalah 55.500 meter pangkat 3. Itu cara pertama. Cara kedua, ternyata kita bisa. Caranya apa? Mempartisi 5 terpancung tersebut jadi 9 bagian, yaitu 1 balok, bagian balok tengah yang berukuran P kali L kali T ya. Udah kita gambar sini ya, biar kita terbayang. Cara duanya bebas. Nah ini maksud ibu, kalian kreatif, tidak terfokus pada satu cara saja, caranya bebas tapi harus sesuai dengan konsep, nggak masalah. Oke, kita gambar. Maaf kalau gambar ibu ini agak keren ya, harap maklum, seninya kurang nih. Tuh, set. Nah, tadi ukurannya berapa ya? Lupa ibu. Oke, 30 yang atas. Ya ini 30 ya.
yang ini 40 ya, benar tadi tingginya adalah di sini ke sini itu 45. Waduh. Ini lumayan agak beribet ya, karena dia membagi bagian ini menjadi 9 bagian. Dia lebih panjang caranya, tapi sesuai konsep boleh ya. Bagian tengah, oke, dia ininya. Oke, kita lihat dia. Ini hayalannya harus mantap nih. Nih. Nggak boleh warna kuning ya. Tadi warna apa? Oke. Tuh ini. Set. Oh, ada bunyinya ya. Oke, ini bagian pertama yang dibuat dipotongnya. Jadi kita harus ini harus ada ilmu bayang-bayang ya. Jadi yang pertama adalah luas balok besar, volume balok besar yang kita cari 30, 40 nya jadi 30 karena dipotong, ini sisanya 10, tingginya 45, jadi volumenya adalah 30. Tulis di sini ya, volume balok 30 kali 30 kali 45 PLT ya, panjang lebar kali tinggi 40.500 meter pangkat 3. Sisanya dihitung nih, bagian sisa ini bentuk apa ini? Prisma, ada 4 bagian prisma segitiga ya. Hati-hati, ini ada yang di sebelah sini ada ya, hati-hati ya, cek lagi nanti gambarnya, dia di sini harusnya sorry, perbaiki. Nah ya kan, ini harus ilmu menghayalnya harus tinggi nih. Tuh ada sisanya soalnya. Nah dihitung aja tuh nanti. 4 bagian prisma segitiganya kan rumus volume prisma setengah luas alas kali tinggi kan, setengah kali luas alasnya A kali B kali tinggi, tinggal dikalikan setengah dikali 5 dikali 30 kali 45. Oke, dapatlah 3775 dikali 4 karena ada 4, 13.500. Oke, ujung-ujungnya nih dijumlahkan, ada ujung-ujungnya lagi nih, kalian silahkan gambar bagus-bagus ibu mau lihat ya nalarnya. Dapatlah 55.500 meter per kubik gitu. Nah ini ada lagi contoh kedua, silahkan dipahami sendiri. Nanti ibu akan masukkan tugasnya yang harus kamu kerjakan sekitar 2 atau 3 soal ya. Nah jangan cuma pakai, ibu mau kalian buat pakai 2 cara ini ya, pakai rumus dan partisi. Nah ini paling asik, paling menantang yang cara ini ya. Silahkan dipahami dulu ini caranya, digambar benar-benar, dipahami benar-benar gitu ya. Kan ini jawabannya sudah ada, disesuaikan biar nanti ketika menyelesaikan tugasnya dengan cara seperti ini itu sudah paham ya. Baik, sampai sekian videonya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dilanjutkan dengan tugasnya, dikerjakan sendiri-sendiri, boleh diskusi tapi tidak saling contek ya. Maksud ibu jangan sampai cuma ada satu orang mengerjakan, hasilnya dibagi-bagi, itu sama dengan membodohi diri sendiri. Jangan mau ya. Yang diperbolehkan di sini adalah ketika kita nggak paham, kita tanya ke yang paham sampai kita juga paham langkah per langkahnya, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Jadi apa? Ketika kalian sudah paham pengerjaan satu soal, paham ya, bukan tahu saja. Ketika ibu kembangkan permasalahan yang lain yang jauh lebih kompleks, kalian tetap akan bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena kalian memahami, bukan cuma sekedar mengetahui. Seperti itu, silakan
kembangkan semangatnya ya, motivasi belajarnya, walaupun kita belajar secara daring gitu. Walaupun daring, ini tetap perkuliahan, tetap ada penilaian, tetap ada evaluasi, silakan maksimal, kerja keras gitu. Karena yang membedakan hasil dari satu orang dengan orang lainnya adalah semangat kalian gitu ya. Yang bisa Ibu sampaikan adalah silakan mati-matian seperti itu. Selagi kalian masih muda, silakan kembangkan kemampuan yang kalian miliki, karena Ibu yakin tidak ada mahasiswa yang bodoh atau kurang pandai, tidak ada. Yang ada adalah mahasiswa yang kurang mau berusaha, cepat puas, jadi dia tidak akan mau mengembangkan kemampuannya lagi, bertopang dagu, mengharapkan jawaban dari teman. Sekali lagi itu Ibu bilang itu sangat membodohi diri sendiri. Ya, silakan dikembangkan semangatnya, kemandirian belajarnya. Yakin semester ini nilai kalian akan jauh lebih baik dari semester sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.